Jadi dulu itu kan memang musik-musik ekstrem metal itu kan mereka itu hanya mempunyai tempat di acara 17-an. Kita juga belum punya kekuatan untuk membuat sebuah event, apalagi yang berskala nasional. Lokal aja masih megah-megah kan gitu, diterima orang aja masih belum bisa kan, seperti itu kan. Nah, terus bahkan ada satu event di acara 17-an itu udah banyak main terakhir, panitia nyapu-nyapu kan, udah bersih-bersih, masih dilempari botol aqua itu loh, sambil dibengoi, gondrong bajingan, nah gitu. Kebetulan tahun 93 pas saya kuliah di Jogja, pas datang di acara, kalau nggak salah ada event di UNJ, terus kemudian di situ saya lihat banyak teman-teman yang memakai baju hitam-hitam, terus pakai baju-baju kaos metal lah waktu itu. Dan saya waktu itu yang saya heran karena yang dipakai mereka itu saya kan pendatang, yang dipakai mereka itu kebanyakan band-band yang saya itu sampai mikir, iki untuk kaosnya yang di gitu, kok bisa dapat kaos band-band ini gitu. Nah, dan itu baru terjawab berapa waktu kemudian, bahwa akhirnya saya tahu bahwa itu mereka tuh gambar dewi ngelukis sendiri gitu. Nah, itu saya bertemu dengan mereka, terus kemudian ternyata teman-teman itu ada komunitas namanya Yogyakarta Corpse Grinder. Itu setiap malam minggu ngumpul di depan Hotel Garuda, di parkiran depan Hotel Garuda. Terus kemudian saya ikut ke sana beberapa kali gitu, dan dari situ tempat itu menjadi pusat informasi segala macam, dalam artian bahwa misalnya ada band teman main ini, nah dari situ kita bisa dapat informasinya dari tongkrongan itu. Misalnya ada band dari luar juga mau rilis album baru, itu juga kita tahunya dari situ. Nah, setelah dari situ berkembang, kemudian terus saya pernah sekali nonton juga bareng-bareng sama teman-teman itu di Geografi UGM. Itu pas malam tahun baru 94. Ada band teman yang main waktu itu, main terakhir juga jam 3 pagi. Jam 3 pagi masih ditungguin. Panitia sudah pada nyapu-nyapu atau bersihin itu, tapi teman-teman masih pada nungguin. Habis itu, setelah itu terus saya saya cuman sebagai, bisa dibilang saya bukan pelaku maksudnya saya bukan band asli saya kan di Solo waktu itu kan, di Solo. Jadi saya cuman kenalan aja, cuman bagian dari mereka, tapi saya masih punya band sendiri di Solo. Sampai akhirnya tahun 98 itu saya ditawari untuk gabung sama Death Vomit. Karena gitaris Death Vomit yang awal itu setelah selesai kuliah dia pulang ke Jakarta. Akhirnya dari situ terus menjadi bagian dari komunitas tersebut, Yogyakarta Corpse Grinder, dan berjalan sampai sekarang. Kemudian setelah saya bergabung dengan Death Vomit, 1 tahun kemudian, tahun 99, Death Vomit merilis album, dan saya sudah terlibat di situ juga. Dan waktu itu masih dengan formasi berempat, dengan almarhum Agung, vokalis Death Vomit yang lama, membuat album yang berjudul Eternally Deprecated. Nah, setelah itu kemudian karena waktu itu kan HP itu kan nggak semua orang pegang, dan almarhum Agung itu termasuk orang yang tidak bisa dikontak karena dia tidak pegang HP. Nah,
temennya dia juga banyak. Dia bermain, maksudnya dia main ke komunitas mana saja, ke teman-teman punk, kemudian ke anak-anak hardcore, metal juga. Sampai akhirnya suatu saat tahun 2000, karena mungkin ya itu tadi, dia dilacak nggak bisa, dilacak itu nggak bisa. Jadi kalau janjian sama Agung itu, kita ketemu kapan terakhir kali, kita sudah menentukan janjian mau ketemu kapan dan jam berapa, itu dia pasti datang. Nah, terus kemudian waktu itu ada teman dari Jakarta main ke Jogja, dan ternyata waktu itu apa ya, semacam kayak bawa narkoba lah. Nah, dari situ akhirnya tahun 2000, saya lupa tanggalnya, tapi yang jelas hari Sabtu itu, hari Sabtu saya dengar kabar bahwa Agung sudah di Bethesda, rumah sakit Bethesda, dalam keadaan overdosis. Terus kemudian Agung nggak ada, meninggal. Terus band tinggal bertiga. Kemudian waktu itu memang dari kesepakatan band itu, Dead Vomit tidak akan mengambil vokalis dari luar. Jadi siapa yang bisa menggantikan posisi Agung, dia yang merangkap menjadi dua posisi, dan itu saya. Karena sebelum di Dead Vomit saya memang posisi saya di gitar dan vokal. Setelah itu basis Dead Vomit juga keluar, kemudian kerja. Akhirnya 2002 masuklah Oki, basis yang paling baru Dead Vomit sampai sekarang. Jadi sekarang formasinya bertiga, saya gitar vokal, Oki bass backing vokal, dan Roy drum. Roy itu founder Dead Vomit paling lama, dan dia yang ikut membentuk Dead Vomit pada waktu awal berdiri. Kalau di Jogja sendiri itu kalau kita mapping skena ekstrim metalnya di Jogja, di area musik saya maksudnya, itu karena Jogja ini kan kota pelajar ya, jadi masalahnya itu selalu berulang. Ketika banyak pendatang kemudian sekolah di Jogja, kemudian mereka bikin band, tapi setelah lulus mereka dihadapkan dengan kenyataan kan, harus kerja, harus berkeluarga, atau ditarik sama orang tuanya suruh pulang. Nah, seperti itu kondisinya, pasti seperti itu. Tapi itu juga semacam, menurut saya semacam kayak seleksi alam juga sih. Jadi memang benar-benar apa ya, ternyata dari awal kumpulan Jakarta Corpse Grinder itu sampai sekarang, yang waktu dulu tuh banyak sekali band yang ada dalam komunitas itu, sekarang tinggal tersisa tinggal sedikit. Tapi yang agak mengembirakan bahwa musik ini tetap terus hidup, ada regenerasi. Bahkan teman-teman yang di bawah usia Dead Vomit sendiri itu, mereka sudah mulai apa ya, mengolah band mereka itu secara profesional. Jadi kalau dulu mungkin kita kan main band kan cuman waton seneng, waton koncone akeh, waton ketok sangar kan gitu. Koncone akeh gondrong-gondrong, kaos ireng gitu. Tapi kalau sekarang mereka sudah berpikir ke masalah manajemen band, kemudian gimana caranya membuat karya sendiri, memasarkan karya mereka sendiri, mencari label dan sebagainya. Dulu Jogja juga punya event namanya Jogja Brebek, yang itu sudah, kalau saya dengar bahkan sudah menjadi semacam kayak cagar budaya sama dinas budaya, karena saking lamanya event itu, sampai berapa puluh event itu dari tahun awal-awal sekitar mungkin 93-94 lah, sampai 2000-an mungkin. Nah itu sampai akhirnya menjadi cagar budaya itu. Ya fosil lah, menjadi fosil. Lah itu dan
itu merupakan salah satu tolok ukur event itu, tolok ukur untuk band-band luar kota ketika mereka belum sempat main di Jogja Berbek, itu belum dianggap main di Jogja, sampai seperti itu. Mungkin kota-kota lain juga sama, mereka juga masing-masing mempunyai sebuah event di mana event itu menjadi referensi utama ketika dari band dari luar kota akan main ke kota tersebut, seperti itu. Jadi dulu itu kan memang musik-musik ekstrem metal itu kan mereka itu hanya mempunyai tempat di acara 17-an. Karena memang ya secara komunitas memang sudah kuat, masa sudah banyak gitu kan, tapi secara media untuk membuat event belum ada. Kita juga belum punya kekuatan untuk membuat sebuah event, apalagi yang berskala nasional. Lokal aja masih megap-megap kan gitu, diterima orang aja masih belum bisa kan, seperti itu kan. Nah akhirnya main di acara 17-an, terus kemudian kalau enggak acara 17-an ya main di acara kampus malam tahun baru, sampai mungkin teman-teman juga mengalami kan waktu itu kan, sampai main jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu masih ditungguin gitu kan. Nah, terus bahkan ada satu event di acara 17-an itu udah banyak main terakhir, panitia nyapu kan, udah bersih, masih dilempari botol aqua itu loh, sambil dibengoki gondrong bajingan, nah gitu. Seperti itu. Terus akhirnya karena kita merasa segmented ya, maksudnya memang belum banyak orang yang bisa menerima musik seperti ini. Akhirnya kita mau nggak mau kan harus menjalin hubungan dengan teman-teman luar kota yang mereka juga punya komunitas sendiri. Nah akhirnya berkembangnya musik ekstrem metal ini kan sebenarnya dari kekuatan komunitas. Jadi misalnya kita kalau dikondisikan dengan kondisi sekarang, misalnya kita ngerilis album, yang beli juga teman-teman di komunitas itu sendiri. Bahkan terus akhirnya melebar sampai ke luar negeri. Terus kemudian waktu itu juga dulu kan kebetulan saya juga masih suka surat-suratan. Belum zaman email kan Mas. Nah, belum zaman email. Jadi masih suka surat-suratan. Saya tuh ingat kalau ngirim surat ke Amerika itu, waktu itu kan perangko itu kan paling tinggi itu kan nominalnya kan baru 1.000. Nah, kalau ke Amerika itu ngirim itu 25.000. Jadi jadi bisa dibayangkan kan, setengah amplop gede itu isinya perangko semua kan. Nah, terus kita juga sempat diajari sama teman-teman di luar. Kenapa kalau kita selalu dapat surat dari luar itu kok mereka selalu minta perangkonya lagi gitu kan. Terus saya mikir, loh kok diminta lagi kenapa, kan sudah nggak bisa dipakai gitu kan, uang sudah ditok kan. Akhirnya mereka cerita, membagi tips gitu kan. Nah jadi gini, misalnya nih saya ke kantor pos ke loket, saya ngasih surat, dikirim ke sini biayanya berapa gitu kan. Oh oke, misalnya 25.000. Oh ya sudah, saya ambil dulu, saya kirim besok. Nah saya ke loket yang lain beli perangkonya, tempel sendiri kan. Ya mungkin kalau kira-kira 25 perangko itu ya hampir separuh amplop lah, itulah penuh. Habis itu setelah saya tempel perangko itu kan di amplop itu, saya olesi lem atasnya tipis-tipis aja kan. Nah habis itu saya masukkan lagi ke loket yang tadi, sama dia ditok. Terus di dalam suratnya saya bilang ke si penerima, nanti kalau balas surat saya tolong kembalikan perangko saya gitu. Habis itu betul ada balasan dari luar, saya terima kembali itu perangko saya cuci pakai air, takutnya hilang, bisa dipakai lagi. Nah, gitu. Ternyata seperti itu. Itu bisa sampai 2-3 kali lah. Kalau lebih dari 3 kali kayaknya gambarnya udah burem gitu loh Mas. Ketahuan, loh ini kok
perangkonya kok burem. Curiga kan Mas kan. Seperti itu. Terus kemudian juga kita waktu itu kan juga sering apa ya? Sering kolektif sama teman-teman buat beli CD, beli kaset itu. Jadi apa namanya? Kita pakai karbon. Misalnya kita beli CD, satu CD taruhlah misalnya harganya $8. Taruhlah bisa sampai 10 orang, kan $80 tuh. Ditukar dulu ke money changer, dapat dolar, dibungkus karbon, dibungkus surat, dimasukin amplop coklat. Nah itu insya Allah aman. Sampai sana aman. Karena saya sendiri yang saya alami bertahun-tahun itu belum pernah ada sampai duitnya hilang. Tapi kalau cerita dari teman-teman di Bandung itu sampai sana tinggal suratnya tok, duitnya udah hilang. Mungkin Pak Bosnya mungkin sudah mulai curiga. Jadi buka dulu, diambil duitnya baru dikirim. Seperti itu. Jadi terus akhirnya dari situ juga komunitas dari Indonesia terlihat di luar, dan mereka kan juga senang karena animo dari teman-teman Indonesia ini sangat besar. Bahkan mungkin juga Indonesia ini menjadi apa ya, semacam kayak tujuan buat band-band luar untuk main di Indonesia, karena skena musik eksperimental sendiri di Indonesia itu potensinya luar biasa, Mas. Orang mungkin bolehlah mereka main di, misalnya di, saya pernah gini, ada cerita gini. Pernah itu waktu 2010 The Vomit turun di Australia kan sebulan itu. Terus sebulan, hari pertama main bareng sama band Amerika namanya Dying Fetus. Itu kan cuma ditonton 300 orang. Itu padahal event yang di Australia itu ya menurut saya sudah punya nama lah, tapi hanya 300 orang. Habis itu si Dying Fetus ini ke Indonesia, diundang di acara Rockin Solo, ditonton 7.500 orang. Jadi kan secara skala ininya aja sudah berlipat-lipat kan, udah jauh banget ya. Seperti itu. Jadi ketika kemudian Indonesia mulai dipandang karena potensinya luar biasa, sampai kalau event metal terbesar Jerman itu Wacken Open Air itu, sampai mereka membuka ini juga di Indonesia gitu, rekrutmen band-band siapa yang ini lewat jalur mungkin kayak audisi lah, seperti itu. Terus ini juga kenapa band-band dari ekstrem metal ini masih tetap hidup, karena support dari teman-teman komunitas sendiri itu yang sangat mendukung band bisa eksis sampai sekarang. Dalam artian kalau di komunitas kita itu ada semacam kayak kampanye, mengkampanyekan membeli rilisan fisik itu. Itu juga kenapa saya pernah ditanya sama seorang, saya nggak perlu sebut nama lah ya, seorang mungkin tokoh pop gitu, nanya sama saya, kenapa ya Mas kalau ketika di panggung misalnya ada band pop A main gitu kan, oke, orang-orang yang di depan barikade itu mungkin mereka hafal lagunya, tapi ketika saya nanya gitu kan, teman saya nanya, kalian apa lagu itu dari mana gitu? Apa punya rilisan fisiknya, entah kaset atau CD? Oh enggak, saya cukup MP3 dari HP. Nah, tapi lain halnya ketika di skena metal ini, bukan saya membeda-bedakan, tapi yang jelas bahwa support rilisan fisik itu sangat penting gitu kan. Nah, ketika di skena metal, kenapa kamu hafal itu? Oh, saya beli CD-nya, saya baca liriknya, dan saya tahu apa yang diomongin sama si band ini, saya tahu. Bahkan mungkin sampai pernah kejadian juga, Mas. Jadi gini, waktu kemarin The Vomit rilis album terakhir 2019 kalau nggak 20, itu kita kan rilis sendiri, kemudian di bagian penjualan itu ada yang ngomong sama saya, Om, ini ada teman mau beli
25 CD gitu kan. 25 CD, saya pikir itu reseller. Terus saya konfirmasi ke orangnya, ternyata bukan reseller. Memang dia seorang penggemar dari Jawa Timur, pengen beli 25 CD. Itu sebelum CD keluar. Ternyata pas dirilis dia beli 50, Mas. 50 bentuknya sama, isinya sama, covernya sama, beli 50 CD untuk dikoleksi sendiri. Sampai akhirnya saya tanya gitu kan, ini buat apa ya? Ya nggak apa-apa. Saya seneng aja, dan statusnya itu nggak dijual, dikoleksi sendiri. Ya mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman di skena musik metal itu memang mungkin agak gila gitu ya. Tuku 50 barangnya podo anggo ngopo gitu kan. Nah itu sampai tapi dilakoni. Nah tapi bukan masalah seperti itunya juga sih, tapi lebih ke bagaimana musik Indonesia ini entah apapun genrenya, tapi ketika semua itu sadar bahwa ketika kita itu mendukung musik band yang kita sukai, ya harus beli rilisan fisiknya. Itu mutlak kalau menurut saya. Jadi terus kenapa banyak band akhirnya bubar itu ya, kalau menurut saya mungkin itu tadi karena cukup lah aku duwe MP3 ini baik gitu. Ya kalau mungkin ada juga yang bertanya kepada saya gitu kan, apakah itu nggak mengganggu distribusi rilisan fisik format MP3 itu? Kalau menurut saya enggak. Soalnya gini, kalau di ranah komunitas ekstrim metal, MP3 itu semacam sebagai buat soundcheck band ini layak enggak dibeli rilisan fisiknya. Jadi kita dengerin sampel dulu. Nah itu gunanya MP3. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang sudah cukup puas dengan MP3 kan seperti itu. Tapi kalau di ranah musik ekstrim metal ini hampir sebagian besar MP3 fungsinya cuma buat seperti itu. Karena ini Mas, ada sanksi juga ketika cuman download MP3 gitu, yuk dibully itu loh. Wah, apa wis jare seneng karo band ini untuk MP3 tuku CD-ne tuku kasete. Seperti itu. Nah, itu mungkin juga akan bagus ketika kebiasaan seperti itu diterapkan ke genre musik yang lain, ya kan. Jadi support ya sudah total, beli rilisan fisiknya. Ketika band itu ngeluarin merchandise ya kita beli juga. Jadi band itu tetap bisa eksis, tetap bisa bikin karya, dan juga komunitas juga akan puas karena bisa menikmati karya yang dari band yang disukai. Kalau pengalaman saya seperti itu sih. Ya mungkin semoga bisa buat semacam trigger gitu kan ke komunitas yang lain.